You know I'm gonna get. Pembagian hukum berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Apa itu hukum objektif? Adalah hukum yang bersifat umum bagi seluruh negara atau wilayah. Jadi seluruh masyarakat dari lapisan atas sampai bawah wajib mematuhi sebuah hukum. Yang kedua subjektif, yaitu hukum yang bersifat khusus pada seseorang yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu. Jadi hanya orang tertentu yang diberlakukan hukum subjektif. Pembagian hukum berdasarkan sifat dan daya kerjanya. Hukum sifatnya memiliki dua sifat, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa adalah hukum yang harus ditaati oleh semua masyarakat dan bersifat mutlak. Jadi hukum ini tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun dan harus dipatuhi oleh segala lapisan masyarakat. Yang kedua, hukum mengatur. Hukum mengatur yaitu hukum yang dikesampingkan apabila ada pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri atau sebelumnya ada perjanjian. Jadi hukum mengatur ini adalah hukum yang mengatur seseorang apabila hukum memaksa tidak dipergunakan lagi untuk mengatur segala aspek masyarakat. Pembagian hukum berdasarkan sumbernya. Sumber-sumber hukum berasal dari Undang-Undang 1945, yang kedua kebiasaan atau adat istiadat, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima hukum ilmu. Hukum yang bersumber dari Undang-Undang 1945 adalah hukum yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia sejak Indonesia pertama kali merdeka. Yang kedua, hukum adat. Hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Hukum adat ini berbeda dengan hukum-hukum di lainnya. Setiap adat memiliki hukum sendiri-sendiri. Yang ketiga, traktat. Hukum yang ditetapkan oleh suatu negara dalam suatu perjanjian antar negara atau yang lebih dikenal dengan hukum internasional. Yang keempat, jurisprudensi. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jadi apabila Undang-Undang 1945 tidak dipergunakan dan adat istiadat tidak dipergunakan, hakim berhak menggunakan hukum jurisprudensi atau menentukan hukum itu sendiri. Yang kelima, hukum ilmu. Hukum yang berupa ilmu dari ahli ilmu. Jadi apabila setiap ahli ilmu menentukan hukum sendiri atas keputusan bersama. Yang terakhir, pembagian hukum berdasarkan bentuknya. Bentuk-bentuk hukum terdiri jadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, dan pembukuan dan disetujui oleh segala pihak. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum yang tumbuh di kalangan masyarakat, tidak terbentuk secara formal. Oke, terima kasih.